Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi semua keluarga besar SKBB, para kerabat dan para sahabat, bahkan semua yang sudah menantikan sarapan surgawi pada pagi hari ini. Mari sebelum kita menikmati sarapan surgawi yang Tuhan telah sediakan, kita akan berdoa bersyukur terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi ini, untuk pagi yang penuh dengan cinta-Mu, untuk pagi yang penuh dengan segala kebaikan-Mu. Pagi ini ya Tuhan, kami seperti biasa telah menyiapkan piring hati kami, tetapi kami akan menikmati sarapan-Mu bukan dengan cara kebiasaan. Kami mau menikmatinya dengan penuh rasa syukur. Kami mau menikmatinya dengan lapar dan haus, penuh kerinduan akan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kenyangkan kami, sehatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anakku, rekan-rekan guru, para kerabat dan sahabatku, terima kasih buat semua yang sudah berpartisipasi setiap pagi untuk sarapan surgawi ini, sehingga program sarapan surgawi ini dapat dinikmati oleh banyak orang, dan tentu saja saya percaya menjadi berkat bagi setiap yang menikmatinya. Minggu ini firman Tuhan mempunyai tema yaitu harta kehidupan. Waduh, kalau berbicara tentang harta, pasti semuanya telinganya pasti dipasang tegak-tegak begitu ya, mendengarkan dengan baik-baik begitu. Tetapi hari ini harta yang dibicarakan lebih daripada apa yang ada di dunia, lebih daripada harta dunia. Kenapa? Karena dari judul temanya saja dikatakan harta kehidupan. Ya, karena harta belum tentu membawa kehidupan. Banyak orang justru saling melukai, saling menciderai, saling membunuh karena harta. Jadi itu bukan harta kehidupan. Hari ini, dalam minggu ini, Tuhan akan berbicara kepada kita tentang harta kehidupan. Dan pagi ini, judul firman Tuhan berjudul pelita kehidupan. Harta yang pertama adalah pelita. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, pelita itu artinya lampu, ya. Saya percaya setiap kita pasti punya lampu di rumah. Bukan hanya satu, tetapi banyak, ya. Entah itu rumahnya rumah gedung, itu rumahnya rumah yang biasa saja, atau mungkin rumahnya, saya pernah melayani di di kawasan daerah Jakarta Timur ya, daerah Manggarai sana, itu di daerah Pemulung begitu, rumah mereka kebanyakan terbuat dari kardus, ya, kardus yang di tambal-tambal begitu ya, ditempel, pokoknya dari kardus saja seperti itu ya. Nah, anak-anakku yang Tuhan kasihi semua, yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, semua rumah pasti mempunyai
pelita atau mempunyai lampu. Tetapi mempunyai lampu saja itu tidak mempunyai arti apa-apa apabila lampunya tidak menyala, ya, tidak bekerja begitu. Karena kita tahu apa sih fungsinya lampu, apa fungsinya pelita. Zaman dulu dikatakan itu pelita bukannya lampu begitu ya. Apa sih fungsinya? Yang pasti untuk menerangi tempat yang gelap, untuk menjadi sumber terang di dalam rumah-rumah, di dalam ruangan-ruangan, supaya tidak ada kegelapan. Dan kita tahu benar, kalau misalnya mati lampu, seringkali kalau di rumah nih mati lampu ya, waduh, semua orang tanpa diperintah ada kor ya, ada paduan suara serentak begitu yang sama. Ya, mati lampu gitu ya, minimal mati lampu gitu. Kalau di rumah saya nih ya, rumah yang cukup padat penduduknya, begitu lingkungannya, itu juga kalau saya di dalam rumah, karena rumah saya ini jendelanya cukup besar begitu, ada bagian-bagian yang terbuka sehingga cahayanya cukup terang. Jadi siang itu boleh bilang kami tidak menyalakan lampu ya, kecuali kalau saya bekerja di kamar. Cukup terang begitu. Nah, jadi kalau mati lampu kami nggak tahu kalau siang. Tapi kami bisa tahu ketika apa, suara tetangga-tetangga itu semua bersamaan teriak, mati lampu gitu ya. Kemudian ada susulannya, mati lampu ya, iya, mati lampu ya, Pok, mati lampu ya. Nah itu ya, jadi seperti ada paduan suara yang bersaut-sautan begitu ya. Nah artinya pelita itu sangat-sangat penting sekali di dalam kehidupan setiap orang begitu ya. Kita setuju benar bahwa semua orang sangat memerlukan pelita atau lampu. Mari kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat 23a. Amsal pasal 6 ayat yang ke-23a. Karena perintah itu pelita. Karena perintah itu pelita. Ya, kayaknya kata-kata ini sepertinya satu hal yang asing. Apakah ada hal yang salah begitu? Ya, perintah itu adalah pelita. Bukankah seringkali kita ini, apalagi anak-anak, para siswa, seringkali merasakan perintah itu merupakan satu beban. Masa ini firman Tuhan berkata perintah itu adalah pelita? Gak salah? Oh, pasti tidak salah. Karena firman Tuhan tidak mungkin salah, ya. Dari ayat yang singkat ini, Amsal 6 ayat yang ke-23a, kita mendapatkan satu wawasan yang wow. Artinya, wah, ternyata perintah itu bukan beban, tetapi pelita. Kita mau lihat yuk, mengapa dikatakan bahwa perintah itu pelita, ya. Kita mau baca di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-20. Ya, Amsal 20 ayat yang ke-20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Gelap justru sangat diperlukan pelita. Tetapi waktu gelap justru pelitanya padam. Kenapa? Karena orang yang mengutuki ayah atau ibunya, justru di waktu gelap pelitanya akan padam. Kalau waktu terang pelitanya padam, mungkin gak ngerti, gak menyadari betapa pelita itu penting. Tetapi di waktu gelap, justru pelitanya padam, itu repot luar biasa, ya. Tetapi pelita yang bisa padam adalah ternyata bagi orang yang suka mengutuki ayah dan ibunya. Mengutuki di sini dulu saya pernah bahas, Tuhan juga pernah ajarkan kita, ya. Itu artinya melawan, memberontak, ya, menyakiti, ya, mempunyai sikap yang
menyakiti, mengecewakan hati orang tuamu, begitu. Ya. Nah, anak-anakku dan semua yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, kita mau lihat begini, ya, siapa yang mengutuki ayah ibunya, pelitanya akan padam. Repot bener ini kalau pelitanya padam justru di waktu gelap begitu. Kenapa mengutuki ayah ibu akan menjadi padam? Kita mau lihat, rupanya kalau dikatakan perintah itu adalah pelita, apa sih perintah? Perintah itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jadi kalau ada orang yang mengutuki ayah ibunya, udah pasti dia tidak melakukan perintah ayah ibunya. Jadi perhatikan loh anak-anak, ya, para siswa juga, setiap kita saya rasa, ya, setiap kita yang tidak mau melakukan perintah, ini perintah di sini adalah perintah yang benar, ya, bukan perintah kejahatan, bukan perintah untuk melakukan tindakan kriminal begitu, ya. Perintah adalah sesuatu untuk dilakukan, harus dilakukan, kalau tidak pelitanya akan padam. Contohnya begini, ketika orang tuamu berkata, "Nak, belajar yang sungguh-sungguh ya. Mama papa bekerja cari uang, bekerja mengurus kamu dengan sungguh-sungguh juga, nggak main-main, nggak sembarangan, nggak asal-asalan. Kadang-kadang mama papa bersedia makan sedikit, yang penting anaknya makan kenyang begitu." Ya, seperti itu. Lalu ketika mereka memberikan perintah tidak dijalankan, ya, itu sama juga anak-anak memadamkan pelita kalian sendiri. Kenapa? Karena perintah yang dari orang tua itu tujuannya adalah supaya engkau bisa melakukan segala sesuatu dengan benar. Dikatakan belajar ya, nah, apa tujuannya belajar? Bukan supaya papa mama mendapat nilai yang bagus, mendapat rapot begitu nilainya bagus. Yang dapat rapot tuh kamu. Mama papa waktu sekolah dulu juga dapat rapot, bukannya rapot untuk kamu. Tetapi kalau kamu saat ini belajar, kamu sekolah, orang tuamu memerintahkan kamu untuk belajar dengan sungguh-sungguh, jangan berbuat nakal, jangan berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Ya, itu tujuannya untuk kamu sendiri, supaya nanti kelak kamu bisa menjadi seorang yang berguna bagi kehidupanmu dan kehidupan banyak orang. Coba deh kalau kalian perhatikan baik-baik. Kalau kamu disuruh belajar baca tidak mau, ya. Meskipun sekarang kamu sudah usia 12 belum bisa baca, bagaimana rasanya? Apa-apa nggak tahu. Orang buta aja belajar baca. Masa yang tidak buta tidak mau belajar baca? Lebih dari orang buta kalau orang yang tidak buta tidak mau belajar baca. Itu satu contoh saja, ya. Kalau orang tuamu bilang cuci kaki dulu sebelum tidur, cuci kaki supaya kaki kamu bersih, bukan tujuannya supaya mama papa lihat kaki kamu nggak dekil gitu ya. Mungkin kalau mama papa dilihatnya tuh kaki kamu kotor tuh, gak usah ngeliatin. Nah, itu kurang ajar banget, ya. Siapa suruh ngurusin kaki saya? Saya pernah dengar ada anak yang begitu. Kurang ajar sekali. Padahal kalau disuruh cuci kaki sebelum tidur supaya kamu tidur dalam keadaan bersih, ya, bahkan ganti pakaian begitu. Di waktu tidur supaya apa? Tidak ada virus, tidak ada bakteri, ya, lain-lain yang bisa menyebarkan penyakit. Seperti itu. Ya anak-anakku, sebab itulah dikatakan perintah itu pelita. Jadi dengan melakukan perintah, kamu tanpa kamu sadari, tapi dengan pasti kamu mempunyai pelita di dalam kehidupanmu. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka di situ pelita kita juga ada di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan memberikan perintah-perintahnya. Kita mau lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang 105. Ini ayat yang sering sekali dihafalkan oleh anak-anak sekolah minggu khususnya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Ya, firman Tuhan, perintah Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, supaya kita tidak terantuk di dalam dosa, sehingga kita tidak masuk ke dalam kerajaan maut. Ya, saya rasa firman Tuhan cukup jelas pagi hari ini. Jadi jangan lagi ada seorang pun yang merasa, seorang siswa, seorang anak, bahkan setiap kita yang merasa perintah itu adalah beban. Tetapi perintah itu justru adalah pelita dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak akan jatuh ke dalam dosa, ke dalam kesalahan, dalam kebodohan ketika kita mau belajar melakukan perintah itu. Jangan lagi bersungut-sungut ketika melakukan perintah, ya. Tugas yang diperintahkan oleh orang tuamu, oleh gurumu, jangan bersungut-sungut karena itu pelita bagi kehidupanmu dan bagi kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Satu firman yang luar biasa, bahwa perintah itu bukan beban buat kami, tetapi perintah itu adalah pelita bagi kehidupan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami menjadi jengkel, menjadi seringkali bersungut-sungut ketika melakukan perintah. Bahkan ketika mendengar satu perintah, kami terbiasa untuk bersungut-sungut. Ampuni kami Bapa. Kami tidak mau pelita kami menjadi padam. Atau kami tidak memiliki pelita dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan, pimpin kami terus dengan perintah-perintah-Mu. Hati kami akan bersuka cita ketika kami mendengar perintah untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, bahkan seluruh pendengar yang setia dalam program Sarapan Sorgawi pagi hari ini, kita sekarang mempunyai satu pola pikir yang baru, bahwa kita mendapatkan pelita yang luar biasa ketika ada perintah yang diberikan kepada kita. Sampai besok pagi, Tuhan Yesus memberkati.